Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila qiyamis saa'ah wa ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir, yakni masih berbicara awal tentang berakhirnya kehidupan dunia bagi individu, yaitu tentang kematian. Tapi di sini bicara tentang kematian di dalam tidur dan kematian saat tiba kematian itu sendiri. Ruh atau jiwa atau roh atau nyawa yang ia mengatur dan mengkondisikan badan, yang ia bila berpisah dari jasad maka akan terjadi kematian. Itulah roh yang ditiupkan ke dalam jasad, ke dalam badan. Wahiyyan nafsun lati tufariqu bin naum, juga roh itu sendiri juga roh yang juga kadang dipisahkan dari jasad ketika di dalam tidur. Roh yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 42 diantaranya, yang ia mengatur dan mengendalikan jasmani, yang berpisahnya roh ini dengan badan terjadi dengan sebab kematian. Inilah roh yang ditiupkan di dalam jasad, dan dalam waktu bersamaan bahwa itulah juga roh yang dipisahkan dari jasad ketika di dalam tidur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ketika beliau nama'an sholat, tertidur dari sholat, beliau mengatakan innallaha qabada arwahana haitsu syaa wa raddaha haitsu syaa, yaitu ketika pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu kali bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dalam satu perjalanan pulang ke Madinah, kalau tidak salah, dari suatu perjalanan perang atau suatu perjalanan lain, yang ketika mereka dalam keletihannya beristirahat di tengah malam, lalu Rasulullah SAW meminta kepada Bilal untuk berjaga malam. Akan tetapi maksudnya tujuannya berjaga malam agar ketika datang waktu subuh mereka tidak terlambat. Akan tetapi rasa kantuk yang berat karena kecapean dan keletihan sehingga Bilal pun tertidur. Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya juga dalam kondisi tertidur. Dan ketika mereka terbangun dari tidurnya, yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW karena kena sinar matahari, karena cahaya matahari yang menyorot ke wajah beliau dan juga para sahabat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dan membangunkan sahabat-sahabatnya untuk kemudian mereka berjalan mencari satu tempat, kemudian meletakkan Bilal untuk memandangkan azan, lalu kemudian setelah itu Nabi sholat kemudian subuh.
sudah cukup tinggi. Dan di situ Nabi SAW setelah itu baru sholat subuh. Di sini ada banyak kesimpulan, di antaranya bahwa Nabi hampir tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Sampai di dalam safar pun, kalau duhur, asar, maghrib, isya, ketika safar Nabi tidak melakukan qobliyah dan tidak pula ba'diyah. Tapi ketika sholat subuh, maka beliau selalu mengawali dengan qobliyah. Bahkan ketika beliau bangun terlambat, beliau juga mengawalinya dengan qobliyah. Akan tapi yang ingin menjadi pelajaran kita di sini yaitu ketika mereka semua bangun terlambat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah qabala arwahana haitsu syaa wa raddaha haitsu syaa. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita, menggenggam ruh kita haitsu syaa, menurut kehendaknya, waraddah haitsu syaa, dan Allah akan mengembalikan ruh itu kepada kita sekehendak Allah Taala. Kapan Allah berkehendak untuk menggenggam, menahan ruh kita, yaitu di dalam tidur sehingga kita tidak terbangun, dan kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan ruh kita ketika Allah membangunkan kita dari tidur. Maka di sini juga ketika kita hendak tidur dan ingin bangun malam, titipkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa sebelum tidur kita agar Allah Subhanahu Wa Taala memohon kepada Allah mengembalikan roh kita di saat yang waktu di mana Allah sangat meridhai hamba-Nya untuk qiyamul lail. Wa qala lahu Bilal, maka Bilal berkata kepada Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan, ya Rasulullah, akhadha bi nafsi allati akhadha bi nafsika. Ya Rasulullah, sungguh telah menahan diriku dan yang juga menahan jiwamu. Artinya yang menggenggam jiwamu juga yang menggenggam jiwamu. Artinya bahwa Bilal yang tadinya ketika Bilal tidak bangun atau tertidur, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut ruh Bilal, tapi di saat tidurnya, bukan mencabut ruh di saat sudah tiba wafatnya. Dan Allah mengembalikan ruh itu kepada Bilal di saat sudah siap. Sebagaimana juga Allah mengembalikan roh kepada Nabi SAW di saat juga sudah siap. Di sini di dalam surat Az-Zumar 42, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya seseorang, mewafatkan jiwa yang sudah tiba saat kematiannya, ina mautiha, wallati lam tamut, dan juga Allah mewafatkan jiwa yang belum mati, fi manamiha, di saat tidurnya. Maknanya ketika kita tidur, hakikatnya kita mati. Karena Nabi SAW juga mengatakan al-naumu akhun maut, tidur itu saudaranya kematian. Karena kalau sudah tidur, sudah terlelap, mau ditendang, mau diledek di depan muka, tidak diam aja. Kadang kita cubitin hidungnya, kita cubit pipinya, atau kita senggol. Bahkan sampai kadang ketika terjadi kebakaran atau keruntuhan, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sampai akhirnya dia meninggal dunia. Itulah hakikatnya Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan manusia itu di dalam dua keadaan secara umum, yaitu ketika telah tiba ajalnya, hina mautiha, ketika sudah tiba saat kematiannya, maka nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan jiwa yang belum mati,
yang belum tiba ajalnya fi manamiha di saat tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, maka jiwa yang Allah cabut ketika orang itu sudah tiba saat kematiannya, Allah tahan. Fayumsik, maka Allah tahan. Allati qada 'alaiha al-mauta, yakni jiwa orang yang sudah Allah putuskan kematiannya, tetapkan saat kematiannya, sehingga tidak dikembalikan lagi turuhnya sampai hari kiamat nanti. Dalam pengertian ketika dikembalikan di dalam barzakh pun kondisinya, keadaannya sudah berbeda dengan keadaan ketika di dunia. Seperti di dalam hadis tentang proses kematian hamba. Ketika sudah sampai di langit, hamba orang mukmin ini ruhnya dikatakan oleh Allah, kembalikan roh itu ke dalam jasadnya, yakni kembalikan ke bumi, ke tanah. Fa inna minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum wa fiha nu'idukum kepadanya lah kami jadi tanah lah dulu kami menciptanya, mengeluarkannya, minha nukhrijukum wa fiha minha khalaqnakum, dari tanah itulah kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan ke tanah itu pula kami kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kelak kami akan kembali mengeluarkannya. Maka roh itu diturunkan dan dimasukkan ke dalam jasad orang yang sudah mati di alam kuburnya, alam barzakh. Hidup dan dia di satu sisi makna dia hidup, yaitu di alam barzakh, tapi bagi kehidupan dunia dia sudah berakhir, sudah tidak ada kehidupan. Maka di sini ada bagian-bagian tertentu di dalam kematian saat dicabut nyawanya, ketika tiba saat kematian itu pada diri hamba. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, ketika sudah tiba atau Allah menahan jiwa yang Allah telah tetapkan kematiannya, maka tidak akan bisa hidup lagi dia ke dunia. Inilah arti bahwa dia sudah mati. Meskipun kemudian nanti Allah kembalikan roh itu ke dalam jasadnya untuk ditanyai di alam kuburnya oleh malaikat Munkar dan Nakir, akan tetapi mereka atau dia sudah mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, sedangkan ruh yang Allah genggam dari Allah pegang, Allah cabut dari orang yang belum tiba kematiannya di saat tidurnya, Allah akan kembalikan. Wa yursilul ukhra, sedangkan ruh yang belum tiba ajalnya akan Allah kembalikan ke dalam jasadnya ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Mafhum? Paham ya? Bahwa di sini ada dua kematian. Kematian di saat tidur dan kematian ketika tiba ajalnya. Yang sudah tiba ajalnya maka Allah tidak akan mengembalikannya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, Allah menahan roh jiwa orang yang sudah Allah tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra, dan Allah akan melepaskan ruh yang lain, yaitu ruh dari orang yang belum tiba saat kematiannya, yang dicabut oleh Allah di saat tidurnya. Paham? Inilah kematian di dalam tidur dan kematian saat tibanya kematian itu sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan kebanyakan atau mayoritas kaum para mufassir memaknai, yakni mengatakan yakbiduha qabdain, Allah mencabut nyawa hamba dua kali, qabdal maut wa qabdal naum, mencabut nyawa hamba di saat tidur dan mencabut nyawa hamba di saat mati, di saat kematian sudah tiba. Yang pertama qabdul maut, yaitu mencabut nyawa di saat tiba kematiannya, wa qabdul maut, menahan ruh dari orang yang masih dalam tidurnya. Tsumma fil naum yakbidul lati tamut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma hatta ya'tiya ajaluha
waqtal maut. Kemudian saat orang itu sedang tidur, Allah mencabut nyawa allati tamut yang sudah mati, yaitu yang sudah tiba kematiannya. Kadang-kadang orang tidur tidak bangun lagi. Ya, ada orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Saya mendapatkan artinya beberapa kasus seperti ini yang diceritakan kepada kita. Dia merasa badannya tidak enak, setelah itu dia berbaring masuk dan tidur, kadang posisinya sampai memposisikan diri seperti orang yang hendak meninggal dunia, dan setelah itu dia tidak bangun lagi. Ada yang seperti itu, dan ini menunjukkan bahwa Allah di dalam tidur kadang mencabut nyawa orang yang sudah tiba kematiannya. Wa yusilul ukhra, dan ila ajal musamma, dan yang lainnya ada ruh yang Allah kembalikan lagi ke dalam jasadnya untuk waktu tertentu, ila ajalin musamma, untuk batas waktu yang telah tertentu. Musamma itu yang tertentu, yang dinamai waktunya, saatnya. Hatta ya'tiya ajalullah, sampai datang ajalnya nanti. Waktu mautnya itu ketika kematian itu telah tiba di dunia. Maka kita harus selalu waspada menjelang tidur kita untuk berdoa. Di antara doanya apa? Allahumma bika bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Bismika Rabbi, ya Allah, dengan menyebut namamu, wahai Rabbku, arfa, bismika Rabbi wada'tu jambi, aku merendahkan jasadku, tubuhku. Bika arfa, dan dengan menyebut namamu pula aku bangkit dari tidur. In arsakta nafsi, ya Allah, bila engkau menggenggam jiwaku, menggenggam nyawaku, farhamha, maka ya Allah, rahmatilah, kasih sayangilah ruhku. Wa in arsaltaha, bila engkau mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, fahfadha, maka jagalah ruhku ini, diriku ini, jiwaku ini, bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin, yaitu sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini doa yang baik untuk kita baca menjelang tidur, agar ketika bila kita tidak bangun, kita sudah memohon kepada Allah agar Allah merahmati kita. Dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengembalikan roh kita ke dalam jasad kita, kita berharap tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai nanti saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ini pernah disebutkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau apabila hendak tidur, beliau membacakan doa Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arba'u in amsakta nafsi faghfir laha warhamha. Dalam riwayat ini ada tambahan faghfir laha warhamha. Ya Allah, bila engkau menahan jiwaku, yakni mematikanku, maka ampunilah jiwaku dan rahmatilah jiwaku. Wa in arsalta, dan bila engkau melepaskannya, mengembalikannya ke dalam jasadku, fahfadha, maka jagalah jiwaku, ruhku, bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin, seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Dan ini adalah salah satu dari dua ayat atau dua ucapan di dalam ayat yang kita sebutkan, wa huwa annal mumsakah wal mursalah kilahuma mutawaffa wafatan naum, bahwa jiwa yang ditahan dan tidak dikembalikan karena sudah tiba kematian, ataupun jiwa yang dilepaskan, kedua-duanya disebut dengan istilah wafat. Mutawaffa wafatan naum, diwafatkan seperti wafatnya orang tidur. Paman istakmalat ajalah, barang siapa yang sudah menyempurnakan batas akhir hidupnya, sudah habis masa hidupnya di dunia, amsakah indahu, Allah menahan jiwa itu di sisinya dan tidak dikembalikan ke dalam jasadnya. Fala yarudduha ila jasadnya, tidak Allah kembalikan ke dalam jasadnya.
Wa man lam tastakmil ajalaha, adapun jiwa yang belum menyempurnakan masa hidupnya di dunia, raddaha ila jasadnya, Allah akan kembalikan roh itu ke dalam jasadnya, litastakmilahu, untuk menyempurnakan masa hidupnya di dunia. Kalau kita merenungi tentang kematian seperti ini, maka kita tahu bahwa waktu kita terbatas di dunia. Selama sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada kita, tetap ada batas akhirnya. Nabi SAW mengatakan batasan umur umat Nabi umumnya, meskipun ada yang lebih muda dan ada yang sampai tua, Nabi juga mengatakan a'mal ummati ma baina sitti wa sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Wa qallama duna wa qallama fawqa dzalika wa qallama jawaza dzalika, ada yang mengatakan dan sedikit ma fawqa dzalika, yang lebih dari 70. Diriwayatkan ma jawaza dzalika, yang melampaui 70. Sedikit dari umatku yang umurnya melampaui 70. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan dan saya termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Saat itu beliau sekitar umurnya 87 tahun, 80-an tahun lebih. Dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dipanjangkan umurnya untuk menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberikan panjangnya umur bukan untuk berfoya-foya nanti menjelang akhir hayat baru ingin taubat, karena kita tidak pernah tahu sampai batas kapan kita diberi umur, diberi usia. Nah, semoga Allah menikmatikan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Ini pendapat pertama tadi yang tadi kita katakan, ahadul qaulain. Pendapat pertama di dalam menafsirkan ayat bahwa baik jiwa yang ditahan maupun yang dilepaskan, kedua-duanya diwafatkan wafatan maut, yaitu kematian tidur, kematian seperti dalam tidur. Wal qaul tsani, sedangkan pendapat kedua dari mufassirin, annal mumsakata man tufiya wafatan maut awalan, bahwa yang ditahan jiwanya, rohnya adalah yakni man tufiya wafatan maut, yaitu yang jiwa itu memang sudah ditetapkan kematiannya, yaitu wafatul maut, kematian karena tiba ajalnya, karena sudah selesai hidupnya. Awalan. Wal mursalah, sedangkan yang dilepaskan oleh Allah, mantu biat wafatan maut, yaitu yang diwafatkan dengan kematian tidur atau kematian yang terjadi di saat orang itu sedang tidur, bukan kematian yang berakhir dari kehidupan dunia. Wal makna ala hada, maknanya apa di sini? Anallah yatawaffal anfus, atau anallah yatawaffa nafsal mauti fayumsikaha wa la yursilaha qabla yaumil qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan jiwa orang yang sudah tiba kematiannya, dan Allah menahannya dan tidak mengembalikan atau tidak melepaskan ruhnya sebelum hari kiamat. Ini wafatul maut, kematian yang datang di saat telah tiba ajalnya. Itu pada makna firman Allah, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah mewafatkan jiwa-jiwa yang telah tiba saat kematiannya. Ini yang pertama. Wa inafa nafsan na'im, dan Allah mewafatkan jiwa orang yang sedang tidur, diwafatkan juga. Tsumma yursiluha ila jasadihi ila baqiyati ajaliha fayatawaffaha al-wafat al-ukhra. Kemudian Allah melepaskan jiwa dan mengembalikan ke dalam jasadnya sampai pada ila baqiyah, sampai kepada sisa batas akhir hidupnya. Fayatawaffaha, pada saat itulah Allah mewafatkannya
al-wafat al-ukhra, yaitu kematian yang berikutnya, kematian yang kedua, yaitu bukan kematian dalam tidur, tapi kematian yang tiba saat kematiannya. Jadi manusia di dalam tidurnya dia dicabut nyawanya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wallati lam tamut fi manamiha. Artinya wallahu yatawaffal anfusa allati lam tamut fi manamiha. Allah juga mencabut nyawa-nyawa orang yang belum mati di saat tidurnya. Jadi Allah Allah mencabut nyawa hamba-hamba yang belum mati di saat tidurnya, yaitu mencabutnya sementara. Sedangkan yang ditahan dan tidak dikembalikan, maka berarti telah tiba ajalnya. Ini penafsiran yang kedua, dan keduanya sungguhnya tidak jauh berbeda, hanya membuat istilah wafatun naum dan wafatun maut. Hanya istilah yang pertama, mufassir pertama menegaskan bahwa kematian di dalam tidur ataupun sebelum ketika sudah tiba ajalnya atau sebelum tiba ajalnya, keduanya adalah wafatun naum, yaitu kematian tidur, karena nanti mereka akan dibalikan atas jenis itu. Tapi maknanya bahwa mereka semua sama-sama diwafatkan, bahwa maknanya orang tidur maupun orang yang mati sama-sama diwafatkan. Hanya bedanya yang sudah mati tidak dikembalikan, sedangkan yang belum mati maka dikembalikan. Di sini Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 60, wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang mewafatkan kalian bil-lail, di malam hari. Yaitu maksudnya Allah yang membuat kita tidur seperti orang mati di malam hari. Ini kematian di dalam tidur dan kematian di saat tiba ajal, kematian itu dua hal. Maka banyak sekali doa juga bangun tidur atau doa menjelang tidur yang lain juga menyebutkan bismika rabbi, bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ada juga yang menyebutkannya bismika amutu, bismika ahya wa amutu. Yang dalam riwayat Imam Bukhari kalau dasar bismika amutu wa ahya, dengan menyebut nama ya Allah hamba mati, yaitu tidur. Bismika dengan wa ahya, dan dengan menyebut namamu pula hamba hidup kembali, yaitu bangun dari tidur. Di sini selesai pembahasan tentang kematian dalam tidur dan kematian ketika telah tiba ajalnya. Sekarang roh, sebenarnya kalau ditelusuri unik, tapi juga kita nggak ada dasar yang kuat untuk bisa mengetahui bahwa orang yang tidur ketika dia ngigau, siapa sebenarnya yang berbicara? Apakah dirinya, jiwanya, atau yang lain? Ini ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ilmu psikologi kejiwaan, semua yang belum ada yang bisa mengungkap. Dan para ulama sudah bicara tentang hal ini. Sehingga hakikatnya orang di dalam tidurnya ketika melakukan atau mengatakan satu perkataan atau berbuat satu perbuatan di luar kontrol kesadarannya, bukan dilakukan dengan sadar. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang terlewatkan dari sholatnya karena tertidur, maka tidak ada dosa, dan kafarat yang tebusannya mengerjakan sholat di saat dia bangun, seperti hadis yang kita sebutkan di awal, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah itu diriwayatkan oleh 7 perawi semuanya, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, semuanya. Kalau istilahnya mau dipendekkan, disingkat. Saya pernah membuat istilah ini, yakni saya pernah berikan istilah yang pernah dibuat ilmu saya juga di zaman belajar dulu.
semuanya. Barmat itu B-nya Bukhari, A-nya Ahmad, Nun-nya Nasai, M-nya Muslim, A-nya Abu Dawud, T-nya Tirmidzi, I-nya Ibnu Majah. Itu ada 7 perawi. Nah, sekarang kita akan sedikit berbicara tentang hakikat dari ruh. Hakikat dari ruh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa madhhabus sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan wa sa'iru salafil ummati wa a'immatus sunnati anna ruha 'ainun qa'imatun bi nafsiha tuqaribul badan wa tun'am wa tu'adzabu laysat hiyal badan wa la juz'un min ajza'ihi. Syekh Islam mengatakan madhabnya para sahabat juga para tabi'in, yaitu generasi yang mengikuti para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsanin dengan cara yang benar dan baik, wasairi salafil ummah, dan seluruh ulama-ulama pendahulu umat ini, wa a'immatis sunnah, dan para imam-imam sunnah. Mereka bersepakat berpendapat anna ruh, bahwa ruh adalah ainun qa'imatun bi nafsiha, yaitu satu zat yang berdiri sendiri, yang terpisahkan dari badan, tufarikul badan, terpisahkan dari badan. Ruh itu tun'am, yaitu na'am, dia diberi nikmat, wa tu'adzab, dan dia juga diazab. Laisat hiyal badan, dan bukan badan yang diazab, yaitu di alam kubur. Wala juz'un min ajza'i, dan ruh itu bukan bagian dari badan, tapi dia adalah satu materi tersendiri, berdiri sendiri, terlepas dari badan. Dia diazab atau diberi nikmat secara tersendiri. Walamma kana Imam Ahmad rahimahullahu taala mimman nassa ala dzalika kama nassa alaihi ghairu na'imah, dan juga berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad yang menyatakan mengenai hal itu, sebagaimana juga imam-imam yang lain juga menyatakan hal yang demikian itu. Lam yakhtalif ashabu bidzalika, para sahabat mereka, murid-murid mereka, tidak ada yang menyelisihi perkara ini, bahwa ruh itu adalah satu materi tersendiri, terpisahkan dari jasad, bukan bagian dari jasad atau badan sama sekali. Di tempat yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan was-shawabu anna laysat murakkabah minal jawahir al-fardah wala minal maddah was-surah wa laysat min jinsil ajsam al-mutamayyizat al-mashhudah al-ma'hudah. Yang benar menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ruh itu tidak tersusun dari substansi-substansi unik, substansi yang terpisah tersendiri. Wala minal madah, bukan pula dari materi, walau minas surah, dan tidak pula dari satu bentuk tertentu. Walaysat min jinsil ajsam, dan ruh itu bukan satu jenis dari jasmani, al-mutamayyizat yang spesifik, al-mashhudah al-ma'hudah yang bisa dilihat sebagaimana umumnya. Wa ammal isyaratu ilaiha, adapun yang menjadi isyarat mengenai hal itu pada diri ruh, fa innahu yusyaru ilaiha, maka diisyaratkan kepadanya, yakni apa? Wa tas'adu wa tanzil, ruh itu naik dan turun. Wa takhruju minal badan, dia keluar dari badan. Wa tasilu minhu, dan dia mengalir di dalam badan. Kama ja'at bidzalika an-nusus wa dallat alaihi asy-syawahidu al-aqliyah, sebagaimana hal itu telah tersebut di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis, dan ditunjukkan yaitu bukti-bukti akliyah, asy-syawahid al-aqliyah, bukti-bukti yang dapat ditangkap oleh akal dan dipahami oleh akal dengan mudah, seperti yang kita sebutkan tentang ruh ketika dalam tidur dan di dalam kematian. Wa amma qaulul qail, adapun orang yang mengatakan aina maskanu fil jasad, ruh itu di mana tempatnya di dalam badan kita, dalam jasad kita, badan kita, ruh itu letaknya di mana?
Fala ikhtisasa lirruh bi syai'in minal jasad, maka tidak ada tempat khusus bagi ruh di dalam jasad manusia. Bal hiya sariyatun fil jasadi kama tasri al hayatul lati hiya ardun fi jami'il jasad. Bahkan ruh itu berjalan mengalir di dalam jasad manusia sebagaimana mengalirnya kehidupan allati hiya ardun fi jami'il jasad, yakni yang dia ada di dalam semua tubuh kita. Kita cubit bagian ujung dari kita sakit. Kita cabut rambut kita merasa, kita ditepuk dari belakang dengan halus, kita juga merasa. Demikian itulah kehidupan dan demikian itulah ruh itu ada di dalam jasad kita, hampir seolah-olah mengisi seluruh ruang kehidupan kita dan dia tidak memiliki tempat yang khusus, unik. Dan ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla, kemahakuasaan Allah yang maha besar. Sudah bisa? Belum. Nanti kalau sudah kita lanjutkan setelah adzan. Kita luruskan. Fa innal hayata masyrutatun bil. Tapi di sini bahwa hidup manusia di dunia ini bersyarat dengan roh, artinya harus ada roh. Ketika roh itu lepas, maka seluruh sisi kehidupan kita lepas, habis. Fa'idha kanatir ruh fil jasad kana fihi hayatun. Kalau ruh itu masih ada di dalam jasad, maka masih ada kehidupan. Meskipun orang itu dalam keadaan pingsan, tapi kalau belum lepas rohnya, maka dia masih hidup. Dan itu bisa ditandai dari detak jantung atau juga hembusan nafas. Maka kadang-kadang untuk mengecek seseorang ini masih hidup atau tidak, yaitu diletakkannya cermin di depan hidungnya. Karena kalau kita juga masih menghembuskan nafas, maka akan ada embun di cermin, pertanda masih ada kehidupan. Tapi kalau sudah ditempelkan tidak ada sampai 1 menit, 2 menit, 10 menit tidak ada, berarti pertanda sudah tidak ada ruh, tidak ada kehidupan di dalam jasad kita. Wa idza faraqathu ar-ruhu faraqathu al-hayata. Bila ruh itu meninggalkan jasad, maka kehidupan itu pun berakhir. Nah, kita akan lanjutkan kepada materi berikutnya setelah adzan Isya. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, materi berikutnya, masih terkait dengan roh, yaitu ar-ruhu makhluqatun. Ruh itu diciptakan. Mengapa kita bahas ini? Karena ada sebagian orang berpendapat seperti kaum filsuf, para ahli filsafat berpendapat bahwa ruh itu kekal, azali. Dia ada dan sebelum penciptaan langit dan bumi dia ada. Maka inilah yang ingin kita katakan bahwa roh itu adalah makhluk, yakni diciptakan dan bukan sesuatu di luar makhluk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam majmu' fatwanya jilid 4 halaman 216 beliau mengatakan, ruhul adami makhluqatun mubda'atun bittifaqi salafil ummati wa a'immati wa sa'iri ahli sunnah. Bahwa ruhnya manusia, yaitu anak keturunan Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai anak keturunannya, itu ruhnya diciptakan. Mubda', dibuat baru. Mubda' itu artinya dibuat baru. Maka kata bid'ah itu sesuatu yang baru, yang belum ada contohnya. Bittifaqi salafil ummah, hal ini
berdasarkan kesepakatan para ulama salaf dari pendahulu umat ini, wa a'immatiyah, dan juga para imam dari umat ini, wa sa'iri ahli sunnah, dan seluruh ulama-ulama ahli sunnah bersepakat bahwa ruh manusia makhlukah. Dan bahkan disepakati, telah diriwayatkan kesepakatan para ulama bahwa ruh itu makhlukah. Dan ini, kesepakatan ini dipegangi oleh ghairu wahid min a'immatil muslimin, tidak hanya seorang dari imam-imam kaum muslimin. Hal ini ditegaskan pula oleh Imam Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Walladzi yadullu ala khalqiya wujuhun", yang membuktikan, menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk, itu banyak aspek. Dan beliau menyebutkan ada sekitar 12 aspek, 12 sisi, 12 wajah. Tetapi di sini kita akan sebutkan beberapa saja, hanya untuk menunjukkan bahwa ruh itu dengan dua hal ini saja atau beberapa ini saja sudah jelas bahwa ruh itu adalah makhluk, bukan sesuatu yang kekal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in." Allah itu pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Fa hadha lafdhu 'am. Lafaz ini umum. La takhsisa fi biwajhin ma, tidak ada pengkhususan secara khusus, tidak ada pengkhususan bagi hal tertentu di dalam aspek ini. Maknanya Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah, karena Allah penciptanya. Illa, selain, tapi tidak termasuk di dalam hal ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam musammasmihi, yakni yang tersebut di dalam namanya. Allahur Rahman, yaitu Allah memiliki sifat pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Karena kalau sifat Allah itu makhluk, maka itu akan mengisyaratkan makhluknya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ma'adzallah subhanallah amma yusyrikun. Ini Allah Subhanahu wa taala huwa al-ilah al-mausuf bi sifatil kamal. Allah Subhanahu wa taala adalah zat sesembahan yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah adalah zat yang disembah, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. La yattafiqu ismullahi bi asma'il makhluqin illa bismin duna makna, illa bismin duna haqiqah. Persamaan yang ada antara sifat-sifat pada Allah dan makhluk hanya nama belaka, tapi hakikatnya berbeda. Allah Maha Pengasih, pengasihnya Allah berbeda. Hakikat pengasihnya Allah berbeda dengan makhluk, sangat jauh sekali. Dan pengasihnya Allah yang layak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu bidzati wa sifati al-khaliq. Allah Subhanahu wa taala dengan zat dan sifat-sifatnya adalah Allah pencipta. Wa ma siwa, dan selain Allah makhluk. Maka di sini termasuk ruh itu adalah makhluk. Di sini pendalilannya. Karena selain Allah itu makhluk, dan Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan ruh itu bukan bagian dari Allah, tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa mengatakan nanti manusia mati, itu manusia mati, partikel-partikel manusia itu tidak hancur, tapi dia tidak hilang. Dia mungkin hancur, berubah, tetapi dia tidak hilang. Ini logika yang membuat orang bingung.
dan roh pun tidak mampu bermuter-muter. Saya nggak mau lah kita jadi gila. Karena memang kata Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i bahwa orang belajar filsafat pagi belum turun dia sudah menjadi orang gila atau orang jadi bodoh. Karena mengatakan kalimat-kalimat yang tidak akan ada ujungnya tanpa dasar. Hanya capek. Saya alhamdulillah dibuat bodoh oleh Allah dari filsafat. Dari dulu kuliah pelajaran filsafat C terus. Dan saya bersyukur itu. Karena sungguhnya orang yang nilai filsafatnya C, D, dia malas. Alhamdulillah. Tapi memang nyata demikian. Karena ditelusuri saya mencoba memahami dari semua sisi, nggak paham-paham. Karena cuma hanya awal-awal. Apa sesuatu yang dipikirkan saja, sedangkan pikiran manusia itu sangat lemah dan terbatas, tidak akan sampai kepada kebenaran. Mengapa Allah turunkan wahyu? Karena akal manusia tidak akan mampu mencapai kebenaran tanpa wahyu. Itu satu. Contoh dari lain disebutkan beberapa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 9. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Khitab Allah ini Allah mengatakan, dan aku telah menciptakanmu dan sebelum ini kau belum menjadi sesuatu. Allah ketika berbicara ini kepada Nabi Isa ataupun kepada manusia, khitabnya tidak hanya pada jasadnya tapi juga ruh juga diajak bicara. Sehingga Allah mengatakan wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakanmu ruh dan jasadnya min qablu wa lam taku syai'an, dari sebelumnya, yakni aku telah menciptakanmu sebelumnya wa lam taku syai'an, dan sebelum itu kau belum menjadi apa-apa. Maknanya sebelum aku ciptakan engkau, kau bukan apa-apa, bukan ruh dan bukanlah jasad. Karena belum ada ruh dan belum ada jasad. Wa khitab Allah ini adalah untuk ruh dan badannya, wa laysa li badani faqat, dan bukan hanya untuk badan saja. Hai kau kokoh badanmu. Ini sesuatu yang mustahil yang diajak bicara. Ketika saya diatakan diajak bicara adalah badan saya, karena badan saya hakikatnya tidak memiliki fungsi apa-apa tanpa ruh. Sehingga ketika dikatakan waqad khalaqtuka, aku telah menciptakanmu, yakni dirimu, ruh dan jasad. Fa innal badan wahdahu la yafham wa la yukhatab wa la yaqil. Karena badan kita, jasad kita ini tidak bisa diajak ngomong, tidak biasa diajak berpikir, tidak bisa pula memahami. Mau contoh buktinya, coba orang tidur diajak ngomong. Karena dia saat itu hanya jasad, dia tidak punya jiwa. Ruhnya sedang dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad kita tidak mengerti apa-apa tentang diri kita dan sebagainya. Yang berfungsi berpikir, memahami, dan memberikan reaksi, gerak, aktivitas, dinamika di dalam kehidupan seorang itu ruhnya ketika berada di dalam jasad. Dan ketika ruh pun dicabut, berpisah dari badan, juga tidak ada kehidupan. Karena ruh sendiri dia adalah satu materi tersendiri, seperti pertama tadi bahwa ruh itu satu materi tersendiri terpisah dari jasad. Jadi yang bisa berpikir, yang bisa diajak bicara adalah ruh. Tetapi orang bicara dengan ruh, di situ maksudnya adalah ruh dengan jasadnya. Karena Allah mengatakan kepada ka khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an, yaitu manusia, ruh dan jasadnya, dan bukan hanya itu. Hal ini dikuatkan lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-A'raf ayat 11. Dalam surat Al-A'raf ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Kum di sini kamu banyak.
maksudnya manusia semua, tapi di sini diwakili oleh diri Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan sungguh kami telah menciptakanmu, kemudian sawarnakum, kemudian kami memberi bentuk kamu, yaitu wujud seperti yang ada pada kita sekarang ini. Tsumma qulna lil malaikati, kemudian kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Yakni maknanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ini menggunakan kata kum, kita semua, karena kita adalah anak keturunan Nabi Adam. Wahadal ikhbar, pemberitaan Allah Subhanahu wa taala mengenai hal ini, yakni mengabarkan kami telah menciptakan kamu, kemudian memberi rupa pada dirimu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Pemberitaan ini meliputi ruh dan jasad kita. Kami menciptakan kamu, kamu itu ya ruh dan jasad. Dan ini adalah pendapat jumhur, karena ada yang berpendapat lain bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berfirman untuk kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu imma yakuna waqi'an 'ala al-arwah qabla al-ajsad, yaitu dikatakan kepada ruh sebelum ada jasad. Seperti dugaan, anggapan, pendapat sebagian orang. Baik mau dikatakan itu dikatakan kepada ruh sebelum jasad ada, maupun kepada jasad, bahwa sharihun bi khalqil arwah, ini mengisyaratkan kalau dikatakan kepada ruh, walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu wahai ruh Adam. Berarti apa? Ruh itu makhluk. Karena Allah mengatakan sekiranya itu dikatakan hanya ruh saja, jelas lebih tegas bahwa ruh itu makhluk. Tetapi pendapat yang lebih kuat dari jumhur bahwa yang diajak khitab saat itu adalah Nabi Adam, ruh dan jasadnya, sehingga isyaratnya baik jasad maupun ruhnya Nabi Adam semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh adalah makhluk. Makhluk ini memang agak rumit juga, tapi paham ya? Insya Allah paham. Di sini dalil ini ingin membuktikan bahwa ruh itu adalah ciptaan dan bukan sesuatu yang lain. Bukan ciptaan, bukan sesuatu yang lain. Tetapi ruh itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Nas lainnya lagi. Nas-nas yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah hamba, dan hamba itu dikatakan hamba itu adalah jasad dan ruhnya. Dan laisat walaisat ubudiyatu waqi'a ala badani dunahu, karena manusia menjadi hamba Allah tidak hanya pada fisiknya saja tanpa ruh, tidak mungkin. Nggak mungkin kita beribadah tanpa ruh kita, kali ini nggak akan terjadi. Sehingga ubudiyah, penghambaan hamba kepada Allah terjadi, yaitu karena adanya ruh. Dan dikatakan hamba di sini yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan hambanya. Maka ubudiyatul ruh aslun wa ubudiyatul badan tabaun. Memang bahwa di sini katakan walaisat ubudiyatu waqi'atan ala badani duna ruhi. Penghambaan diri manusia itu menjadi hamba Allah itu bukan dengan jasadnya saja tanpa ruh, akan tetapi penghambaan ruh lah yang sesungguhnya asal. Kita beribadah, yang beraktivitas itu adalah ruh kita, sedangkan jasad ini tumpangan. Dia ikut apa yang tergerak dari ruh yang ada di dalam tubuh kita, yang itu menjadi bagian dari kita. Pengertian bagian yaitu menjadi makhluk. Ketika tersatukannya ruh dengan jasad, maka menjadi manusia yang hidup. Wahiyallati tuharriku wa tasta'milu. Ruh itulah yang menggerakkan badan dan menggunakan badan untuk beraktivitas ibadah. Wahiyata ba'ullaha bil ubudiyah, sehingga
badan itu, bahwa badan itu mengikuti ruh di dalam penghambaan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau kita renungkan ke dalam tambah rumit, tapi yang jelas pokoknya bahwa roh ini dia tidak dikatakan hamba kecuali bersarang di dalam jasad bersama dengan jasad. Kalau terlepas roh dengan jasad, maka tidak dikatakan sebagai hamba. Yang dimaksudkan hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya kalau diuraikan akan menjadi bias kepada pembahasan-pembahasan yang sangat luas sekali, sangat panjang, tapi cukup itu saja. Wa minha, dan lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 1 yang tadi dibaca oleh Imam di dalam Quran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an, tidak sungguh telah datang pada diri manusia satu masa tertentu di mana manusia belum tersebut sama sekali, lam yakun syai'an madhkura, di mana saat itu manusia belum menjadi sesuatu yang disebut. Sesuatu yang disebut ketika kita belum diciptakan, maka tidak ada namanya manusia. Kita tidak tahu ini gelas sebelum itu ada, sebelum diciptakan. Kita tidak tahu yang namanya sapi ketika sapi itu belum diciptakan. Maka di sini juga manusia sebelum diciptakan, maka dia bukan apa-apa dan tidak ada nama. Tidak ada nama manusia. Sekiranya ruh itu sesuatu yang qadimah, yang azali, yang sudah ada sebelum sesuatu itu ada, lakana insan lam yazal syai'an madhkura, maka manusia sudah akan menjadi sesuatu yang tersebut. Karena manusia terdiri dari ruh dan jasad, maka sudah ada calon manusia, sudah ada. Tapi tidak pernah Allah mengatakan lam yakun syai'an madhkura, belum disebut sebagai apapun. Karena sungguhnya innama huwa insan biruhihi la bibadan. Manusia itu menjadi manusia karena ruhnya. Ketika ruh itu pergi, hilang, maka namanya jenazah, namanya mayat, sudah menjadi bangkai. Orang tidak disebut lagi namanya, ini jika misalnya namanya fulan, ini fulan, sudah tidak disebut ini jenazah si fulan. Jenazahnya dia sudah tidak hidup, sudah tidak disebut manusia. Kemudian disebut pula di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan juga selain Sahih Bukhari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannada, bahwa roh itu adalah kumpulan tentara-tentara yang bersatu di dalam satu batalion atau satu kelompok. Fama ta'arafa minha ittalaf, yang mereka saling mengenal maka akan bersatu. Roh itu gitu. Nanti ketika di akhirat, nanti ketika di alam barzah ataupun di alam barzah, roh itu berkumpul ketika kematian, mereka saling mengenal, yang dulunya saling kenal, dan mereka akan berkumpul dengan mereka yang saling kenal. Wa batana karamina ikhtilaf, yang tidak saling kenal mereka juga akan berselisih, yakni tidak bersatu. Al-junud al-mujannada, tentara yang berkelompok itu tidak mungkin terjadi kecuali dia adalah makhluk, tidak mungkin ada kecuali dia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruh itu di alamul arwah itu dia ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa minha anna ruha tusafu bil wafati wal qabdi wal imsaki wal irsan, wa hadha sya'nul makhluk al muhdats al mabhur. Ruh itu disifati dengan mati,
dicabut nyawanya, ditahan nyawanya, dilepaskan ruhnya. Ini semua adalah kondisi makhluk. Makhluk itu ya dicabut nyawanya, diberi kehidupan. Ini kondisi makhluk, keadaan makhluk. Dan makhluk itu sesuatu yang diciptakan, dibuat yang baru. Al-mabdu' yang dibuat, yang diciptakan, yakni yang diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan, dirangkai di ini. Maka maknanya ruh itu adalah makhluk. Ini pembuktian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melalui dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, bahkan dengan logika yang bersandar kepada kitab dan Sunnah tadi, yang menyatakan bahwa ruh itu makhluk. Maka makna ruh itu makhluk apa? Lemah. Dia tidak punya kekuatan di dalam dirinya, dan kemampuan berpikirnya pun juga terbatas. Memang ada orang yang dipintarkan, maka sejauh sepintar apapun manusia tanpa hidayah, maka dia tidak akan bisa memperoleh kebenaran. Maka wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia, menunjukkan manusia kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kaitannya, sehingga seseorang yang dia mendewakan jiwanya, mendewakan dirinya, karena sesungguhnya jiwanya ketika lepas dengan ruh, ketika jiwa itu lepas dari badannya, maka dia hanya menjadi bangkai. Adanya pikiran, pemahaman, semua itu adalah pada ruh yang menyatu pada diri manusia, dan ruh yang bisa memahami itu harusnya digunakan untuk, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka orang yang memahami makna ruh itu sebagai makhluk yang berarti dia lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, maka sesungguhnya ilmulah yang membimbing, dan ilmu yang benar, yang bermanfaat itu adalah yang bersumber dari kitabullah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran saja tidak cukup. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan dan tidak diutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang terjadi. 72 golongan manusia itu mereka memahami Al-Quran tanpa bimbingan petunjuk dari Rasulullah SAW maupun cara memahami keduanya, Al-Quran dan Sunnah, seperti pemahaman para sahabat. Yang akan memperoleh kebenaran, karena akal manusia terbatas. Sehebat apapun, bahkan para nabi, mereka tidak berbicara dari hawa nafsu. Mereka mengatakan apa yang mereka terima dari wahyu, dan bukan apa yang mereka pikirkan dari akalnya, pikirannya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Qul innama ana bashar," katakan wahai Nabi kepada kaum Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama ana basyarun mislukum," aku ini manusia biasa seperti kalian juga. "Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya," hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi wahyu, yuha ilayya. Dan wahyu itu diantaranya adalah mengajak apa? Annama ilahukum ilahun wahid. Menerangkan, Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Tuhannya dalam keadaan Allah ridho, al-ya'mal amalan salih, maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam ibadahnya kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia tidak bisa dilepaskan dengan akalnya, dengan ruhnya saja, karena ruh itu adalah makhluk. Dan ruh itu yang meskipun dikatakan bersarang di otak, bukan ruh, maksudnya akal itu bersarang di otak, kadang orang mengikutnya, tapi juga ada mengikutnya di dada. Karena akal itulah alat untuk memahami pesan-pesan yang datang kepada jiwa, pada hati. Maka ini hubungan yang unik, rumit, tapi yang enak kita terima dan kita laksanakan, dan itu lebih aman selama insyaallah ta'ala. Adalah tadi barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi disebutkan bahwa jasad alamnya sebagai tumpangan roh. Pertanyaan yang pertama adalah, bisakah roh beribadah tanpa jasad? Kemudian yang kedua, bisakah manusia memisahkan roh dengan kehendaknya sendiri? Karena ada sebagian dari saudara kita yang meyakini bahwa roh bisa beribadah sendiri. Misalnya contoh, jasadnya di sini, rohnya bisa berada di Mekah. Mungkin mohon dijelaskan. Bisa kamu beribadah tanpa jasad? Itu setan. Karena tidak mungkin manusia bisa melepaskan dirinya dari roh kemudian beribadah. Sekarang kita mimpi, kemudian dalam mimpi kita sholat. Yang sholat siapa? Tidak ada, cuma mimpi. Yang sholat mimpinya. Yang sholat mimpinya. Meskipun itu yang kita lihat dalam tidur itu kadang-kadang kita melihat diri kita dipukuli, itu kan gitu kan. Orang mimpi, ketika mimpi dirinya dipukuli, itu dia melihat dirinya dipukuli. Itu hanya bayang-bayang yang dibuat adghathul ahlam, yaitu hanya sesuatu yang dilahirkan oleh syaitan dari pikiran-pikiran manusia, yang artinya syaitan terlibat di dalamnya. Maka tidak mungkin roh itu bisa beribadah lepas dari jasadnya. Ini mustahil. Seandainya bisa, maka itu nanti yang ada orang yang mengatakan roko sukma. Roko sukma. Ya anteng dia rohnya kuat berkelahi gar. Ya belum angling dharma. Angling dharma. Yang artinya bahwa roh itu seolah-olah menjadi makhluk lain. Ini semua dusta dan omong kosong dan tidak mungkin terjadi. Kalau bisa seperti itu dulu Nabi menang terus perangnya nggak usah bawa pasukan. Ya Nabi akan membuat para sahabat mengeluarkan rohnya, kemudian yang berangkat, rohnya yang berperang, rohnya melawan musuh-musuh. Dan bahkan para malaikat ikut berperang, bangsa jin yang beriman mereka juga ikut berperang. Dan mereka jin itu punya roh sendiri, malaikat juga punya roh. Kenapa? Karena nanti ketika kematian, ketika kehancuran alam dan kematian semua makhluk termasuk para malaikat mati, dan mereka mati dengan cara apa? Rohnya dicabut. Jadi para malaikat pun tidak mungkin beribadah berputar di Baitul Ma'mur di yang ketujuh kecuali dengan rohnya. Para malaikat yang mereka senantiasa bersujud di langit-langit yang ada di setiap jenjang langit, yang sujud, yang rukuk, yang bertasbih, mereka bertasbih, bersujud dan sebagainya dengan ruh dan jasadnya. Mereka punya jasad, iya punya jasad. Mereka bukan hanya ruh, tapi ruh dan jasad. Karena kalau ruh saja mau dicabut apanya ketika terjadi kematian pada para malaikat nanti di akhir kiamat, dan mungkin terjadi kecuali dengan ruhnya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan itu sangat banyak sekali, bahwa satu, tidak mungkin roh itu bisa beribadah. Kemudian kedua, roh lepas dari jasad mati. Kalau roh itu lepas dari jasad, maka artinya mati. Ya karena tadi bila terlepas ya minimal setidaknya tidur. Nah kalau orang tidur, dia tidak kuasa apapun, melakukan apapun, dan roh itu tidak punya kehendak ketika lepas dari jasad. Pernah kita mengatur diri kita dalam tidur, nanti saya mau tidur dan saya mau jalan-jalan menurut saya.
Tidak bisa, karena itu satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Tercabutnya itu dalam genggaman Allah, dikuasai oleh Allah, sehingga Allah kembalikan roh itu ke dalam jasadnya, baru ada kehidupan pada manusia berkehendak dan bergerak. Jadi tidak mungkin. Lalu bagaimana ada orang yang sampai mengatakan dia sholat di Makkah? Ya Rabbi, siapa yang membuktikan? Oh, ada yang lihat di sana, bangsa jin bisa. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau ketika pernah sedang di penjara di Damaskus, di penjara beliau, di dalam penjara, tapi di waktu yang sama beliau ada di khutbah, sedang khutbah Jumat. Ini khutbah. Hal itu disampaikan kepada Imam Ibnu Taimiyah, wahai guru, engkau sedang di penjara, tapi engkau ada di dalam, sedang di masjid fulan, engkau berkhutbah Jumat. Itu sungguhnya jin yang dulu saya keluarkan dari jasad si fulan. Nah, jin itu kadang kalau sudah lama mengikuti seseorang, dia mengerti apa, tapi sebagian tidak semuanya. Sehingga dia kadang dengan izin Allah menampakkan diri dan bisa tampak, sehingga dia kemudian berkhutbah di atas mimbar. Saya 2 kali diisukan suatu yang aneh di dalam hidup saya. Saya pernah mencela seseorang yang dia berpaham sufi dan dengan klinik-kliniknya. Kemudian nggak lama 2 atau 3 hari saya didatangi seorang teman ikhwan. Antum mendatangi si fulan, ya, itu orang yang saya jelek-jelekan tadi. Mendatangi, iya, yang bilang ke saya itu muridnya. Saya bilang, saya tahu rumahnya saja enggak, apalagi mendatangi. Tapi benar dia ngomong bahwa dia kenal antum dan antum mendatanginya. Ada syaitan. Kalau itu benar, kalau enggak dia dusta. Yang kedua lagi, pas waktu jam ngajian saya di satu masjid, kalau saya sebutkan, kemudian si marbot itu menyiapkan meja untuk saya. Orang-orang pada bengong, siapa yang ngisi? Ustaz Kokok, mana Ustaz Kokoknya? Saya tadi sholat bareng sama saya salaman. Mudah-mudahan dia salah lihat, dikiranya orang lain, dikiranya saya. Tapi itu bertanda bahwa apa? Bisa terjadi jin menyerupai seseorang dan dia melakukan satu perbuatan-perbuatan seperti tadi yang dialami oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka kalau ada orang yang dia sedang di Indonesia kemudian mengatakan, saya baru pulang umroh, kemarin Jumat saya bertemu dengan antum di sana sedang melaksanakan sholat Jumat. Tanya kepada dia yang di situ, antum merasa nggak kalau ke sana? Orang itu mengatakan bahwa jasadnya di sini dan ruhnya di sana, kemudian beribadah di Masjidil Haram. Merasa nggak dia? Kalau merasa, kalau mimpi, orang tidur mimpinya umroh, tawaf, segala macam. Tapi ini mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak ada dalil-dalil yang bisa menguatkan hal itu. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia di muka bumi ini, dan beliau susah payah itu pergi dari Madinah untuk melaksanakan umroh 4 atau 5 kali di masa hidup beliau, dan sekali waktu haji. Dan sekiranya bisa, maka ibadahnya tidak sah. Yang ibadah ruh, jasadnya tidak ibadah. Seperti pernyataan tadi bahwa ubudiyah pada diri hamba manusia, yaitu dilakukan oleh manusia dan ruhnya. Orang tidur di rumahnya, kemudian ia bermimpi melaksanakan ibadah haji, padahal belum pernah ibadah haji. Semisal dia melaksanakan ibadah haji dari awal sampai dari mikotnya, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan sampai selesai, apakah sah dia? Tidak sah, karena dia belum melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Hanya ruhnya. Sekiranya itu bisa dikatakan sekiranya, maka seandainya dia mengatakan sholatnya di sana padahal dia tidur molor di rumahnya, sholatnya di Masjidil Haram, maka itu tidak sah karena dia ada di sini. Kecuali
pada jam sholat Jumat di sana dia nggak ada, hilang, dicari di rumahnya, di tetangganya, di sekota, nggak ketemu, dia ke sana. Nah itu baru mungkin bisa dipercayai bahwa dia melaksanakan ibadah, tapi dengan jasadnya, bukan hanya dengan rohnya saja. Allah Ta'ala, jadi mustahil. Ada yang lain? Nah, saya tanya. Nah, apa benar tak sebelum neraka dan surga itu ditempatin jin dan manusia, roh-roh orang muslim berada di tenggirnya burung hijau yang di surga kan? Maksudnya yaitu bahwa orang-orang yang mati syahid mereka tidak mati, tapi mereka tetap hidup dan mereka berada di tembolok-tembolok gunung hijau yang ada di dalam surga, dan dia bisa masuk terbang kemana saja di luar surga dan memakan buah-buahannya dalam surga, kemudian kembali ke pelita-pelita yang bergantungan di bawah pohon, di bawah dahan-dahan pohon yang ada di dalam surga. Benar. Tapi itu rohnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian rohnya para nabi dan para rasul, mereka berada di tingkatan-tingkatan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan surga neraka sampai hari ini sudah ada dan sudah ada penghuninya, termasuk Amr bin Luhai, seorang tokoh Quraisy yang pertama kali memasukkan patung Hubal ke kota Makkah di Masjidil Haram. Itu juga dia sudah disiksa. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan, aku melihat Amr bin Luhai sedang diseret dengan muka ditelungkupkan, ditarik oleh dua makhluk atau beberapa makhluk yang besar di dalam neraka. Maknanya bahwa neraka sudah ada penghuni-penghuninya. Meskipun Allah Ta'ala alam apakah itu terjadinya, yaitu sebagian dari kehidupan di alam barzakh yang ditampakkan oleh Nabi, atau itu yang benar-benar sudah dimasukkan dalam neraka. Tapi dohirnya seperti itu riwayat-riwayat. Dan di sana ada yang disebutkan yang lain dan sebagainya. Seperti juga Nabi SAW menyebutkan, aku melihat terompahnya Bilal ada di dalam surga, mengisyaratkan bahwa benar-benar Nabi melihat terompahnya Bilal sudah sampai ke surga. Oleh sebab apa? Yakni amalan Bilal, yang yakni disebutkan selalu tidaklah meninggalkan sholat 2 rakaat setiap kali punya wudu. Artinya setiap wudu sholat 2 rakaat, setiap wudu sholat 2 rakaat. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan setiap kali batal wudunya, beliau akan mengambil air wudu yang baru, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Sehingga ada istilah sunnatul wudu, yaitu sholat sunnatul wudu, sholat sunnah untuk wudu. Allah Ta'ala, tapi itu syar'i. Sehingga maknanya bahwa ada surga dan neraka sudah diciptakan dan sudah disebutkan di dalam Quran. Kata-kata dalam Al-Quran, uiddat lil muttaqin, surga itu sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ada riwayat dari Nabi SAW bahwa bidadari-bidadari surga, mereka akan berkata kepada para istri dari suami-suami bidadari. Jadi manusia-manusia muslim yang mereka menjadi yang calon suami bagi bidadari di surga, ketika dizalimi oleh sang istri, maka bidadari ini disebutkan berkata, wahai kalian istri-istri dunia, sungguh kalian hanya akan sebentar mendampingi mereka. Jangan kau sakiti suami-suami kami di surga. Nah, ini mengisyaratkan bahwa surga sudah ada dan ada bidadari-bidadari di dalam surga yang menanti kedatangan para penghuninya. Baik itu di saat dunia masih ada, karena di sana nanti ada yang seperti para nabi yang sudah tinggal di dalam surga. Nah, yang terakhir ini ada pertanyaan di dalam bentuk tulisan. Bismillah. Tanya Ustaz, doa sebelum tidur yang benar atau sahih bagaimana? Dari kecil hafalnya Bismillahirrahmanirrahim wa Bismika.
Ingat saya bismika rabbi, bismikallahumma amutu wa ahya, bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismika amutu wa ahya. Tapi tidak mengapa, insya Allah, karena maknanya tidak berubah, maknanya tidak rusak, sama-sama bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah hamba hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Riwayat ini ada, cuma riwayatnya bismika amutu wa ahya ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, artinya lebih sahih. Namun kedua riwayat ini ada, cuma saya belum berani memastikan apakah riwayat bismikallahumma ahya wa amut ini sahih atau tidak. Tapi kalau kulihal tidak apa-apa baca, karena baca bismillah saja ini juga sudah cukup bagi orang yang tidak hafal. Tapi bisa nanti dilihat lagi, yakni bismika amutu wa ahya, karena kita menyebut nama Allah hendak tidur, maka di sini yang disebutkan pertamanya adalah amutu, aku mati, yaitu maksudnya aku tidur, mati dalam tidur. Wa ahya, dan dengan namamu ya Allah nanti kalau aku akan hidup bila diizinkan atau dengan izin Allah. Yang kedua, kalau seorang wanita atau akhwat berniat sholat syuruk atau isyraq, apa boleh kalau dilakukan di rumah? Doa setelah sholat bagaimana? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, apakah boleh bagi wanita yang sholat di rumah untuk melaksanakan sholat isyraq, dan bagaimana prakteknya? Maka beliau katakan boleh, bisa, karena wanita tidak diwajibkan untuk sholat di masjid, dan bahkan dianjurkan tinggal di sholat di rumah. Sekiranya keutamaan itu hanya untuk kaum lelaki, maka kaum wanita akan kehilangan keutamaan ini. Sehingga beliau mengatakan seorang wanita ia sholat di rumahnya, yakni di waktu subuh yang awal atau di waktu subuh yang masih waktunya, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bangkit dari tempat sholatnya sampai terbit matahari dan sedikit meninggi sekitar 1/4 jam dari terbitnya matahari, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha awal yang orang sekarang menyebutnya sholat syuruk atau sholat turun, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat syuruk, yaitu yang berjamaah di masjid bagi kaum pria. Adapun doa setelah sholat, maka tidak ada doa khusus. Seorang mau baca doa apa saja, dan seorang hanya berzikir saja juga. Dan tapi ada khilaf yang antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap selesai sholat sunnahnya adalah istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagian ulama memandang ini adalah bacaan setelah selesai sholat fardu saja. Sebagian ulama lainnya mengatakan ini adalah bacaan setiap selesai sholat, apa itu fardu ataupun itu sunnah, baik itu duha maupun qiyamul lail. Kenapa? Karena di sini ketika ditanyakan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau selesai sholat, yaitu yang ditanyakan kepada Maula Rasul SAW, mantan budak Nabi SAW, yaitu Athauban radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan Nabi SAW selesai salam, beliau yang mengucapkan pertama kali astagfirullah, 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 atau istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam tabarak Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Tapi ada sebagian kebanyakan ulama memahaminya bahwa itu adalah bacaan zikir setelah selesai sholat fardu saja. Allah Ta'ala alam. Karena hal ini masih mengandung kemungkinan dari kemungkinan, maka tidak ada bacaan khusus. Maka tidak apa kita beristighfar, mau berdoa dengan doa apa saja yang kita hafal, maupun kita doa dengan bahasa kita, atau bahkan sesungguhnya yang lebih afdal doanya diucapkan di saat sujud setelah membaca bacaan zikir sujud, kemudian diikuti dengan doa. Karena Nabi SAW bersabda, akrab ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajidun fa aksiru fihi minad du'a fa qabilul ayustajaba Allah.
Kata Nabi SAW, perbanyaklah oleh kalian yaitu berdoa di saat sujud. Kenapa? Sedekat-dekat hamba dari Tuhannya pada saat dia sedang sujud, maka banyak-banyaklah berdoa di dalam sujud, karena besar harapan dikabulkannya doa tersebut. Maka jangan terburu-buru, terutama kalau lagi sholat sunnah sendiri, jangan terburu-buru sujudnya. Baca sujud, bacaan sujud, subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la. Baru kemudian setelah itu ini dengan doa Rabbighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa yang lain. Bahkan saya pernah menanyakan kepada dua ulama, mereka mengatakan boleh membaca doa itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita. Di dalam sujud sholat fardu, ya sholat fardu maupun sholat sunnah, dilafalkan, ya dilafalkan, karena zikir itu, doa itu bukan di dalam hati, tetapi dilafalkan oleh lidah, diiringi oleh hati. Wallahu ta'ala alam. Atau di akhir salam, di akhir sholat sebelum salam. Karena di tempat itu juga tempat mustajab untuk seseorang berdoa dengan doa apa saja. Hanya saja di akhir salam doanya adalah doa-doa yang maksur atau yang kita hafal dari Nabi SAW, dan tidak boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain Arab atau Allah Ta'ala Arab. Yang terakhir ini ada 3 pertanyaan. Saya pernah mendengar doa yang diijabah pada saat sholat sunnah, sedangkan sholat wajib perbanyak zikir setelah salam. Saat banyak memohon atau doa perbanyak di sholat sunnah atau sholat malam. Apa benar tadi bahwa hakikatnya berdoa itu di setiap sholat, di setiap sujud, tidak ada kekhususan? Adapun mengapa yang orang menganjurkan di dalam sholat sunnah, yakni karena ketika seseorang mau berdoa panjang di sholat fardu, kalau dia makmum akan ketinggalan imam. Kalau dia menjadi imam, biasanya bersuruh makmum. Ya, kalau imamnya terlalu lama sujud, terlalu lama, bisa mungkin 5 menit karena dia punya hajat, ini bisa-bisa besok disingkirkan dari imam. Doanya meta dunia bisa nggak? Boleh. Boleh apa saja yang gagang menari. Ya, bisa saja. boleh. Gak apa-apa. Karena kita diminta oleh Nabi, disuruh oleh Nabi untuk berdoa memohon kepada Allah apa saja. Is'alullaha kulla syai'in. Mintalah kalian kepada Allah apa saja. Hatta sya'af idza inqata. Bahkan kamu sekedar minta tali sepatu yang putus, minta kepada Allah. Maknanya sesuatu yang sepele urusan dunia, kita kalau mintanya kepada Allah, kalau Allah mengasih akan berkah. Karena kita minta kepada Allah dan yang memang paling suka dimintai, jangan minta sama tetangga. Pertama gebeli, kedua menurun, ketiga tutup pintu lawang yang lagi buka. Karena manusia memang miskin, manusia itu butuh kepada orang yang dia bisa bertawakal penuh kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Setiap mau melakukan apapun dia selalu bersandar kepada Allah. Insya Allah Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal bersarah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan segala hajatnya dan bahkan menjauhkan dari keburukan-keburukan. Jadi boleh dibaca apa saja dan boleh di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, kecuali di satu masjid jamaahnya sudah paham dan sudah terbiasa dengan sujud lama, rukuk lama, maka bolehlah di situ membaca doanya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, kemudian diikuti dengan doa-doa yang pendek, enggak terlalu panjang. Misalnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Misalnya Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'asi, dan seterusnya. Boleh doa-doa apa saja tapi dibagi. Sujud pertama sekian, yang kadarnya sujud pertama, kedua, ketiga, keempat itu kadarnya seimbang, berimbang, tidak terlalu berjauhan.
Dan jangan mengkhususkan doa di sujud akhir saja karena tidak ada tuntunannya. Yang dituntunkan di setiap sujud. Maka nggak apa-apa memperpanjang bila sudah menjadi terbiasa. Seperti di zaman para tabi'in ada seorang ulama namanya Ibnu Wahab kalau nggak salah, atau Wahab bin Munabbih. Ada Wahab bin Wahab atau Wahab bin Munabbih yang kalau sholat sujudnya lama dan luar biasa. Orang tawaf 7 putaran selesai, dia belum selesai satu sujudnya. Maka orang-orang yang tidak terbiasa yang mendapati ketika dia tidak biasa sujud lama atau sholat lama, ketika tahu imamnya Imam Ibnu Wahab itu langsung, atau Wahab bin Munabbih, langsung dia berkata la ilaha illallah. Karena bakal panjang sholatnya, terutama di sholat malam, yaitu sholat isya. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ini saja, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Dan yang terpenting kita selalu berdoa kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah dalam segala keadaan, dan kita memohon agar kita diberi istiqomah dan husnul khatimah di atas iman dan takwa serta di atas sunnah. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.